Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, guru biologi di MTS Mambaul Ulum Pidada, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang dengan NIM 2541136. Hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan tema sistem pernapasan pada manusia pada kelas 8 MTS Mambaul Ulum Pidada. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti rutinitas kita setiap hari, berdoa sebelum belajar ya. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Devi ya. Silakan Devi dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan kalian berdiri ya. Nah, silakan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan. Inilah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, pada tumpah
pada manusia ya. Sekarang kita lanjutkan ke sistem pernapasan. Nah, sudah? Sistem pernapasan pada manusia ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang kemarin sebelum sistem pernapasan pada manusia? Materi sebelumnya apa materi sebelumnya? Sistem pencernaan pada manusia. Ya. Ada yang tahu organ-organ? Ada yang tahu? Ya, organ pencernaan pada manusia. Ada yang tahu? Oh, Devi, coba disebut Devi. 1. Mulut, 2. Tenggorokan, 3. Lambung, 4. Usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar. Nah, ibu tanya untuk laki-laki, ada yang tahu apa fungsi mulut? Fungsi mulut apa? Biar dipakai ngomong. Hah? Bukan. Dipakai makan. Pakai ngomong. makan, ya. Dipakai ngomong. Pakai ngomong. Dipakai selawatan. Nah, pada mulut itu ada apa saja? Ada gigi. Ada gigi, ya. Ada elang. Ya, ada lidah. Ada jelamet. Fungsi gigi itu apa? Untuk makan. Fungsinya makanan. Bukunya makanan. Yang besar menjadi kecil, ya. Kalau lidah fungsinya apa? Untuk ngomong dan untuk Untuk membolak-balikkan makanan yang sudah kita hasilkan menggunakan gigi, ya. Nah, berarti kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin ya. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke sistem pernapasan pada manusia ya. Yang pertama yaitu organ-organ pernapasan pada manusia. Ya, yang pertama apa? Mulut, tenggorokan, paru-paru ya. Nah, di sini organ pernapasan ada 3 ya. Yang pertama tadi mulut ya. Mulut, dan hidung. mulut. Setelah mulut akan ke tenggorokan. Setelah itu akan ke paru-paru ya. Nah, sudah tahu kalian tadi fungsi mulut ya? Sudah. Apa fungsinya? Berbicara. Fungsi Berbicara. mulut untuk ya.
Saya soy. Sudah? Ini mahal ini. Susah tembak 500. Kerja sebut bapak. Barang bukan biasanya. Sudah? Susah. Tuh, jam tujuh. Wah. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit tentang SKS kependudukan ya. Tadi kita sudah sama-sama membahasnya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di mana untuk kelompok 2 ini ada yang bisa pantul berbagai kelompok ya. 1, 2, 3 ya. Nah, di sini tadi yang kita bahas ya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini Ibu akan mengulang sedikit lagi untuk sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu yang akan balik bertanya ya. Ibu yang bertanya atau kalian yang bertanya duluan? Ibu, ya. Nah, sekarang mengapa pernapasan dapat mengalami gangguan? Karena infeksi bakteri, virus, jamur seperti Nah, di sini saya bahas sedikit ya, kenapa sistem pernapasan itu dapat mengalami gangguan ya. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit ya, karena adanya infeksi bakteri ya. Itu salah satu contohnya sistem pernapasan ya, karena terganggunya sistem pernapasan itu karena adanya bakteri ya. Bakteri yang masuk, bakteri seperti apa? Virus ya, seperti apa lagi? Asap rokok ya. Nah, asap rokok yang bisa menyebabkan terganggunya sistem pernapasan. Ya, Bapak masuk ke dalam, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Ada lagi? Tiga action. Sudah jadi kelompok masing-masing kelompok sudah jadi ya. Sekarang kita akan melihat kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini soalnya mengapa sistem pernapasan dapat mengalami gangguan ya. Nah, coba saya tanya ini untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ya, mengapa sistem pernapasan dapat mengalami gangguan? Hah? Kenapa? Jawab kenapa? Ayo, ini kelompok 2 soalnya mengapa sistem pernapasan dapat mengalami gangguan? Ayo. Karena, nah, kelompok lain ada yang bisa menjawab?
Kelompok 1 bisa membantu? Bisa. Coba apa jawabannya? Contoh gangguan pada sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, hipertonsis, TBC, hepatitis, saluran pernapasan Nah, itu gangguan pada sistem pernapasan pada manusia ya. Salah satu contohnya adalah TBC ya, yaitu tuberkulosis ya. Ya, itu merupakan penyakit TBC. Sedangkan yang ketiga soalnya untuk kelompok 2 di sini, mengapa udara yang masuk ke dalam hidung udaranya bersih dari debu? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Menjawab? Bisa. Ayo. Coba kelompok 4 ya. Coba kelompok 4. karena adanya Bulu hidung. Coba bisa diperbesar suaranya. Iya. Jago. Udaranya bulu hidung. Nah, awalnya aku. Nah, itu untuk nomor 3. Mengapa udara yang masuk ke dalam hidung udaranya bersih dari debu? Nah, karena di sana karena ada bulu hidung yang menyaring debu yang masuk ke dalam. Ayo nomor 4 bisa menjawab. Nomor 4. Kita bisa, Bu. Nomor 4, kelompok 4. Ya. Ayo. Mengapa udara yang masuk ke dalam hidung udaranya bersih dari debu? Karena di sana ada bulu hidung yang menyaring debu masuk ke dalam hidung ya. Sehingga tidak ada debu yang masuk ya. Sehingga tidak menyebabkan terganggunya sistem pernapasan ya. Nah, karena itulah fungsinya bulu hidung ya, untuk menyaring debu yang masuk ya. Nah, sudah. Untuk soal yang 1 sampai 3 ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu tutup. Ada yang ditanyakan? Dari soal yang Ibu bacakan sudah masing-masing kelompok tadi bisa menjawab ya. Selanjutnya Ibu kasih pertanyaan lagi ya. Ayo, yang kedua pertanyaannya, apa contoh gangguan pada sistem pernapasan? Apa saja? Virus, apa lagi? Nah, Jamur. corona. Racun lagi. Racun. Virus ya. Nah, sudah? Sudah itu sudah jelas ya. Nah, sekarang mengapa udara
Ayo. Hidup apa lagi? Sistem pencernaan itu. Setelah itu paru-paru ya. Nah itu organ pernapasan pada manusia, mulai dari hidung, tenggorokan, ke paru-paru ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau begitu ibu akan tutup ya. Apa yang kita pelajari tadi semoga bermanfaat bagi kita ya. Bermanfaat bagi kalian juga ya, bagi kita semua ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan kembali ya. Nah, sebelum ibu tutup, tolong dirapikan dulu kelompoknya ya. Kembali ke